Sebenarnya kalau kita lihat orang yang biasa yang bekerja di bidang pengadaan barang dan jasa itu bisa dibilang setengah kakinya ada di neraka, setengah kakinya ada di surga. Begitu dia mendengarkan kata-kata APBN atau APBD, anggaran negara atau anggaran daerah, yang dia pikir pertama kali adalah bagaimana uang negara masuk ke kantongnya. Are you ready? Alright, the time is yours. Pak Khalid Mustafa sudah ada di meja saya, yang saya tahu selama ini banyak malang melintang dalam dunia pengadaan barang dan jasa. Mudah-mudahan cocok Pak ya. Kita coba. Kita coba. Kita coba. Teman-teman sekalian, nice people, ini adalah konten yang menurut saya wajib sekali teman-teman nonton sampai akhir, terutama yang selama ini masih bergelut dalam dunia pemerintahan, dunia politik juga tentunya ada hubungannya, dan ya sedikit banyaknya ini yang banyak menjerat orang kemudian masuk di penjara. Kasarnya seperti itu Pak, sederhananya seperti itu. Nginap gratis, full fasilitas. Walaupun teorinya jadi. Walaupun teorinya. Oke, apa kabar Pak Khalid? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Anak Makassar yang sudah taklukkan ibu kota. Datonji. Kalau udah taklukkan tidak seperti ini loh. Minimal tempatnya sudah beda. Oke. Kak, ini kan kemudian saya penasaran sekali Kak. Baru-baru ini kan saya berangkat dari sebuah kasus, banyak sekali toko-toko, termasuk ada beberapa toko andalan saya, panutan saya yang, dan saya pun selama ini karena saya kan banyak bergaul, berkecimpung, berkomunikasi dengan para kepala daerah. Saya banyak berkomunikasi dengan orang-orang politik. Jadi dikira ini saya punya banyak proyek Pak. Iya, jangan dekat. Alhamdulillah. Iya, kira-kira begitu Pak. Betul. Amin. Tapi ternyata tidak aja Pak. Semuanya urusan konten. Saya ditanya Pak. Jal, dekat sekali kok dengan bupati di wali kota. Boleh dulu adakah yang bisa di situ? Pengadaan mau dulu kursi. Istilahnya racik-racik. Ya, kira-kira begitu. Ada lagi paving block dulu Jal. Drainase apa segala macam. Sedangkan saya tidak ahli di situ. Jadi saya bilang saya tidak ahli di situ. Yang saya khawatirkan beberapa informasi dan beberapa sesuai pengalaman saya Pak sebagai orang awam, itu banyak sekali justru gara-gara urus masalah proyek itu, kadang-kadang itulah menjadi jebakan untuk kemudian karir apa segala macam berhenti. Pak Khalid sebagai orang yang saya baca-baca kayaknya ini orang yang pas saya undang, saya panggil ke sini. Pak Khalid, sebenarnya dunia pengadaan barang dan jasa itu memang harus orang agak sedikit main kotor ya Pak, atau gimana itu Pak? Kalau kita bicara tentang masalah itu tadi, itu masalah apakah proyek itu bagaimana? Sebenarnya kalau kita lihat orang yang biasa yang bekerja di bidang pengadaan barang dan jasa itu bisa dibilang setengah kakinya ada di neraka, setengah kakinya ada di surga. Saking bahayanya. Bukan, tergantung dia mau pilih yang mana, mau jatuh di mana. Contoh begini mari kita lihat loh. Misalnya kita kan tadi bilang cari kakak dulu proyek, kan biasa begitu tuh. Ada yang bilang gitu tuh. Sebenarnya kalau dia katakan carikan proyek tidak apa-apa aja sebenarnya, selama prosedurnya itu cocok. Terus yang kedua, tidak ada yang namanya korupsi di dalamnya. So, yang biasanya tuh begini, cari kakak dulu proyek, ya gampang nih. Terus berapa bagianku? Itu yang banyak. Nah, itu yang banyak saya minta. Nah, yang jadi masalah begitu minta bagian tak. Contoh begini, harus bangun tadi paving block. Harganya 100 juta. That's right. Begitu kita dapat proyek 100 juta, kemudian 100 juta dipakai untuk beli paving block. Oh, tidak dong. Pasti ada bagian tak? Ada bagian. Berapa persen? Anggaplah 10% atau 20%. Hilang 10 sampai 20 juta. Belum lagi yang lain minta racik-racik, belum kadang-kadang kasih keluar uang lagi. Akhirnya yang harusnya targetnya spesifikasi teknisnya bayar 100 juta, dipasang tinggal 50 juta. Pikir mito? Iya. Nah, sekarang kita pikir lagi, bagaimana kira-kira kualitasnya kalau direncanakan 100, dipasang setengahnya aja. Yang harusnya bisa dipakai anggap 10 tahun, paling 2 tahun, 3 tahun hancur Jangankan mobil yang lewat, orang anak-anak saja lewat, hancur semua pikir kita. Wah. Itu yang kebilang kalau masuk neraka. Tapi coba bayangkan carikan dulu proyek. Iya, ada proyek di sini bagus. Makasih tapi berapa? Nggak usah yang penting ini daerahnya bagus. Bayangkan kalau itu proyek dikerjakan betul-betul 100 juta bagus, dan kemudian jalan paving block itu pergi ke musala atau ke masjid,
Masya Allah. Berapa banyak orang yang datang ke sana, yang jalan salat tepat waktu, kemudian dia berdoa, ya Allah, gara-gara orang yang paving block ini, saya jadi cepat pergi ke masjid. Berapa pahalanya? Masuk surga kita? Masya Allah. Pikir Mi, ya tergantung kita mami. Jadi tergantung orangnya. Iya, tergantung orangnya. Dan juga sebenarnya kalau kita kata informasi proyek itu sudah tidak apa-apa Ji. Selama tadi jangki minta gratifikasi, jangki korupsi. Kalau informasi malah bagus, karena ada juga satu hal begini. Proyek itu sengaja ditutup-tutupi. Orang tertentu yang tahu. Iya, itu zaman-zaman dulu. Iya. Sekarang tidak. Justru kalau ada paving block semua harus tahu, ada pekerjaan paving block di sini. Dipasang. Iya, ada papan informasi. Atau lewat tendernya internet. Sekian. Iya, seperti itu. Jadi supaya apa? Orang banyak tahu, Yes. banyak mendaftar, ada pilihan mencari yang terbaik di antara yang baik. Oh, itu bukan mencari yang termurah. Bukan. Oh, saya kira selama ini yang termurah, Itu Pak. juga jadi bikin masalah. Nah, begini. Kita juga harus lihat bahwa harga itu kalau kita bicara masalah tender, Bicara masalah tender. bicara masalah tender, harga itu urutan ketiga. Harga urutan ketiga. Iya. Urutan pertama administrasi. Oke. Termasuk Tommy dalam itu administrasi perusahaannya, toh. Iya. Jantosen juga yang ikut perusahaan pinjam bendera. Oke. Atau perusahaan yang kantornya itu di bawah pemberingin. Tuh, yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Iya, iya, iya. Itu yang pertama. Jadi legalitasnya dulu. Iya, itu yang paling Itu penting. yang pertama, oke. Iya. Terus yang kedua, teknisnya. Teknisnya oke, gimana itu, Kak? Saya tadi paving block ini rencananya 100 meter. Oke. 100 meter, kemudian batu yang dipakai, semen yang dipakai sekian toh. Nah, kalau itu cocok, berarti kan sebenarnya harusnya walaupun dia harganya paling murah yang ketiga, pasti sesuai spek toh. Sesuai. Jadi bukan harganya yang nomor 2, harga nomor 3. Kalau sesuai spek, artinya siapapun yang bisa memenuhi spek itu harganya paling murah, pasti pemenangnya. Oh, baru saya Gitu. paham ini. Jadi jangan kita langsung katakan yang penting harga paling murah. Iya, namanya istilahnya adalah harga paling murah yang responsif. Oh, harga murah yang responsif. Iya, Oke. responsif terhadap spesifikasi apa yang diminta. Begitu. Oke. Karena selama ini saya banyak curiga di situ, Pak. Nah, curiga boleh, yang penting jangan nuduh. Permainan, belum lagi perusahaan, Pak. Ada perusahaan yang dibikin gara-gara itu masuk proyek. Ya, kembali lagi. Kalau Ada yang begitu, Pak, kan? Ada. Wih, banyak sekali, Pak. Terus terang nih, saya kan juga namanya PKA kan namanya istilahnya. Apa itu PKA, Pak? Pemberi keterangan ahli. Oke. Makanya banyak kalau saya depan kelas saya bilang, Ya. saya punya sertifikat PKA, pemberi keterangan ahli. Oke. Tapi semoga kita tidak ketemu dalam konteks saya sebagai pemberi keterangan ahli. Oh. Karena kalau ketemu Ki sebagai pemberi keterangan ahli, Berarti- status tak itu minimal tersangka. Di persidangan itu. Di persidangan Wih, ada dua kelas gitu. Iya. Karena gini, orang tersangka tidak harus masuk persidangan tuh, paling tidak kan sudah istilahnya Iya. sudah penyidikan gitu. Siap. Kalau sudah di persidangan namanya sudah terdakwa Mi. Betul. Seperti gitu. Kalau ya bagus kita ngumpul ngopi-ngopi tuh dari gitu, mencegah lebih baik daripada nanti jatuh Ki. Oke, Seperti oke. itu. Nah, ya karena begini, Kak. Iya. Saya melihat bahwa banyak juga orang yang takut sebenarnya. Termasuklah saya ini, Kak. Padahal saya punya banyak teman, punya Iya. banyak rekanan, punya juga banyak keluarga yang memang sangat potensial sekali untuk masuk kan bisnis ini kan Iya. B2G, business to government. Yes. Katanya kalau kita business to government itu siap-siap menyiapkan banyak lah. Karena kalau mau ke goal berapa untuk kepala Iya, biro umum, iya. berapa untuk kasubag, Pak Kabak dan sebagainya. Berapa untuk pencairan tuh? Ya kira-kira seperti itu, Iya. Pak. Maksud saya memang dalam dunianya memang seperti itu ya. Atau justru ada aja yang bersih atau bahkan memang ya sudah rahasia umum itu, Pak Khalid. Ini pengalamanku. Ini menarik. Pengalaman. Selama berapa tahun saya jadi PKA tadi di pengadilan, di Iya. pemberi keterangan ahli di pengadilan, Iya. khususnya Tipikor. Iya. Ada 3 kelompok orang-orang yang sering kena kasus. Ada 3. 3. Berarti orang masalah ini. Iya. Oke. Bermasalah. Nah, yang pertama, Yang pertama. orang yang memang punya niat jahat dalam dirinya. Wih, ada mantan niat jahat. Ada. Cek. Begitu yang tadi kita bilang tuh. Jangan jauh-jauh. Ini saya bicara yang sudah ingkrah, Mona. Oke, Yang sudah ingkrah. yang sudah ingkrah. Kasus EKTP. IKTP, oke. Kan I sudah see. bukan sudah keluar nih sekarang toh? I see, Sudah keluar oke. dari kan kalau sudah ingkrah berarti sudah putusan pengadilan sudah mengatakan dia bersalah. Bersalah. Toh? Oke. Itu kan sejak awal emang dirancang untuk dirampok.
Bayangkan uanna belum ada, sudah ngumpul-ngumpul. Nanti kalau ada uanna, nanti bagi nanti kamu kerjakan bagian ini, kamu kerjakan bagian ini, kerjakan bagian ini. Yang kalah nanti jamu kau ribut dan dapat tongko bagian dari yang kalah. Itu sudah real. Dan mereka kumpul di Jakarta sana di Fatmawati, ruko di Fatmawati. Jadi Anda Pak Khalid ngomong ini tidak ada ketakutan sama sekali. Ini sudah fakta persidangan. Oke, aman. Sudah diucapkan oleh hakim. Oke. Kalau sudah fakta persidangan, bahkan putusannya itu sudah inkrah, sudah bisa di-download, bahkan ini sudah menjadi fakta, sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Apalagi sudah dihukum. Betul. Berarti kan sudah terpidana toh? Ya. Hakim sudah menyatakan ini terjadi, sudah. Dan ini real. Itu yang pertama tadi, yang satu. Niat jahat. Punya niat jahat. Oke. Begitu dia mendengarkan kata-kata APBN atau APBD, anggaran negara atau anggaran daerah, yang dia pikir pertama kali adalah bagaimana uang negara masuk ke kantongnya. Itu kelompok yang pertama. Dan ini yang banyak mungkin? Banyak iya, ada iya. Oke. Soalnya kalau kita banyak itu kan abstrak gitu. Iya, abstrak. Yang kedua Pak Khalid. Yang kedua. Nah ini terus terang banyak PNS. Woi. Banyak yang kudapat di PNS balas sih ya. Iya, yang sudah ASN lah. Iya, yang sudah disumpah. Iya, yang sudah disumpah. Kenapa yang kedua ini? Adalah PNS. Saya tidak bicara PNS istilahnya. Banyak yang kena PNS tapi konsepnya adalah orang-orang yang tidak bisa menolak perintah atasan. Atur kitender nana usahakan ini yang menang. Pak, tidak bisa Pak, itu melanggar hukum. Atur ki, yang penting ini yang menang. Tidak bisa Pak, atur ki atau mutasi kok. Jadi ancamannya bukan pecat. Memecat PNS itu susah. Tapi yang gampang itu mutasi, tinggal bikin surat SK pemindahan pindah. Kalau misalnya kita mutasi pindah ruangan, tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita dimutasi dikasih pindah ke tengah pulau di puncak gunung? Oh begitu Pak ya, karena perintah atasan. Dan itu banyak yang terjadi. Jangan jauh-jauh, ini lagi-lagi fakta persidangan. Ada beberapa kepala daerah yang memerintahkan kadis-kadisnya untuk kumpul setoran proyek sekian persen untuk proyek konstruksi dikumpulkan. Ini juga fakta persidangan, banyak seperti itu. Kalau tidak masih mau jadi kadis. Kan begitu. Wah, minta upeti Pak ya. Minta upeti. Dan upeti yang paling gampang kan dari pengadaan tadi. Nanti nggak minta dari kontraktor. Kontraktor dari mana lagi? Udah kurangi volume. Kurangi kualitas. Akibatnya apa? Kayak tadi paving block toh, yang harusnya 10 tahun tinggal 5 tahun. Untung kok 5 tahun kalau setiap tahun, supaya uang ada terus. Nah, kelompok yang kedua ini terus terang ini mumpung lagi online di sini. Iya. Saya bilang kepada mereka itu, iya. Mereka ini orang-orang munafik. Mengapa dikatakan munafik? Mereka biasa banyak yang mengatakan seperti, saya tidak bisa menolak atasan. Sekarang begini, kita pada saat disumpah jabatan, saya mantan PNS soalnya. Iya betul. Kita disumpah untuk menegakkan hukum, disumpah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kan begitu. Mereka ini justru pengkhianat bangsa. Kalau pimpinanmu salah, bilang salah. Terus, Pak, tapi kan kita harus, istilahnya kita harus taat dengan pimpinan. Ya. Sekarang begini, kita taat dengan pimpinan, kita menjaga pimpinan, bukan dengan menjerumuskan dia. Karena boleh jadi dia perintah kamu karena dia tidak tahu. Okay. Jadi kasih tahu ki baik-baik, jangan tosing kasih tahu di tengah-tengah rapat baru maki-maki pas yang iya tuh. Tapi paling tidak bikin telaah staf, menghadap 4 mata, ngomong Pak harusnya begini dan sebagainya. Dengan cara apa itu? Kita jaga bos kita, jaga pimpinan kita. Bagaimana kalau tetap dipaksa Pak? Gampang, mundur kok. Tidak semuanya orang punya mental begitu Pak. Tadi karena mereka itu terus terang masih mau jabatannya. Masa kita mundur setengah mati kita ini ikut PNS? Bukan mundur PNS, mundur dari jabatan. Mundur dari jabatan itu. Nggak usah mundur PNS, mundur dari jabatan itu. Karena ya itu tadi membahayakan untuk diri sendiri. Sekarang begini, di dalam dunia pengadaan, untuk bisa menjadi pengelola pengadaan, istilahnya PPK, pejabat pembuat komitmen, atau Pokja, kelompok kerja, itu ada persyaratannya, harus punya sertifikat. Namanya sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa tingkat dasar. Sekarang tuh nanti namanya kompetensi. Yes. Nah itu tidak banyak yang punya. Saya bilang sederhana begini saja. Kalau semua yang punya sertifikat komitmen tidak mau mengikuti arahan pimpinan, siapa yang ditunjuk menjadi jabatan itu? Sederhana toh? Sederhana. Yang penting kompak. Enggak mau kan? Saya enggak mau disuruh-suruh untuk atur-atur tender dan sebagainya. Ya sudah mundur kok. Kalau semua mundur, kira-kira siapa lagi yang mau laksanakan?
Cuma terjadi masih ada 1-2 orang yang sayang dengan uangnya. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Kelompok orang-orang yang tidak bisa menolak perintah pimpinan. Oke. Tapi terus terang yang banyak kuhadapi di persidangan justru kelompok yang ketiga. Wah. Yang banyak kita hadapi di persidangan. Kelompok Baku yang gea ketiga. ini berdebat maksudnya. Bukan baku gea sebenarnya, pasrah Ki. Justru. Wih. Kenapa? Karena kelompok orang-orang yang ketiga itu adalah kelompok orang-orang yang tidak tahu bahwa dia salah. Lebih parah lagi, mereka tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tambah satu lagi, tidak mau tahu. Yang paling sering kalau saya duduk di meja ahli atau saksi, di sebelah kananku kan itu kan tersangka dengan pengacaranya tuh. Iya. Ada yang bilang, "Pak, saya baru tahu sekarang bahwa harusnya begitu. Biasanya begini." Jadi yang mereka pakai itu alasannya adalah dari dulu-dulu begini, Ji. Kenapa sekarang begitu saya jadi salah? Saya terpaksa bilang, "Mami, kalau gitu terpaksa kita kena sialnya. Yang dulu tidak kena sialnya, pas diaudit kat tidak dapat." Arisan tanah. Arisantai, cocoki. Arisantai, pas dikocok dadu tak kate naik. Terus bagaimana? Ya terpaksa, saya cuma bilang terpaksa, ikhlas dan sabar, tawakal. Mau dia apa, Mi? Karena memang salah. Emang salah. Menyalahi prosedur. Menyalahi prosedur. Nah itu juga, makanya juga banyak mengatakan, "Pak, orang kalau misalnya hanya sekedar salah bahwa dia tidak sengaja, bagaimana?" Kan begitu tuh. Atau dia tidak tahu. Iya. Sayangnya kalau kita bicara ilmu pidana, pidana itu ada yang namanya kesalahan, Yes. ada namanya kejahatan. Kemudian ada yang namanya kulpa atau kelalaian. Lalai juga itu salah, walaupun bobotnya pasti akan berbeda dengan yang tadi nomor 1 Iya, tuh. iya, iya, Ya iya. memang benar-benar itu. Diniatkan memang. Memang niatnya memang mau jahat betul. Gitu. Tapi yang ketiga itu banyak juga yang seperti itu. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman pengelola pengadaan kayak tadi tuh, Iya. kita bilang nih, mau gak jadi kontraktor nih. Iya. Jadi takut-takut tuh. Iya. Sebelum kita masuk belajar Ki dulu. Bagaimana itu caranya ikut pengadaan di pemerintah? Terus bolehkah misalnya kalau kita untuk bisa dapat proyek kemudian kita suap orang, jangan-jangan kita bilang biasa aja begitu. Itu aku Iya. bilang tadi. Begitu aja yang saya dapat, Pak. Nah, justru yang biasanya itu yang bikin banyak orang terjerumus. Biasa bahkan kalau mau lancar ini Jal, ada. Kasih kok sedikit apa semua, itu namanya gratifikasi. Itu Saya yang memang biasa. tidak pernah dapat informasi atau permintaan langsung dari Iya. kadisnya. Iya. Saya memang tidak pernah dapat informasi langsung dari sekdisnya. Tapi ini yang menjadi kabit, kabak, kasubag, Di bawah-bawahnya. ada infonya masuk. Iya. Tapi setahu saya, ini kadis tidak mungkin minta. Nah, Tapi kadang-kadang memang yang dibawa begitu, Pak. Ini maksud saya, ada dua. ini menarik ini, ada dua. Ada dua, oke. Yang pertama memang tidak minta, yang kedua pura-pura tidak minta. Kayaknya saya banyak menghadapi yang pura-pura tidak minta, Pak. Iya, makanya pakai tangan lain, jangan jauh-jauh. Yang sekarang jadi banyak kasus-kasus yang sekarang ini. Iya. Emang pernah ke menteri minta langsung? Kan tidak, pasti lewat asistennya apa semua tuh. Makanya begitu di pengadilan apa dia bilang, "Saya tidak tahu, itu bukan urusan saya. Itu urusan staf saya tidak pernah menerima uang." Ya memang tidak pernah kau dapat uang secara langsung. Tapi ada di rekeningnya stafmu. Rekeningnya suaminya stafmu atau istrinya stafmu. Kan begitu kan, modus-modus untuk menyembunyikan uang korupsi itu kan seperti itu. Jadi tidak terima langsung. Emang ada orang bikin korupsi baru bikin kwitansi? Tidak mungkin tuh. Jadi ku bilang tuh, kalau misalnya kita ada proyek gitu, kembali lagi, proyek pemerintah juga tidak bisa juga tidak jalan tanpa orang-orang yang kerjakan. Itu sudah pasti. Tapi minta tolong. Begitu masuk, ikuti regulasinya, jalani saja sesuai dengan. Jadi sekarang sudah lebih gampang nih. Sekarang kan sudah pakai elektronik semua. Betul. Namanya LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. Semua sudah seperti itu, tidak susah. Pembayaran juga sudah tidak seperti dulu, harus ada suap berapa meja baru bisa cair. Sekarang tidak nih. Jadi kalau ada yang seperti itu biasanya itu oknum. Itu yang penting kita harus tahu. Jadi, Ini baru berapa menit kita ngobrol ini, Pak, sudah banyak ilmu ini yang saya dapat, apalagi tentu netizen, teman-teman ini. Ya, saya cuma titip pesan ke teman-teman netizen, utamanya untuk yang kontraktor-kontraktor. Kontraktor. Banyak sebenarnya jalan untuk dapatkan rezeki di dunia pengadaan pemerintah selama kita istiqomah. Banyak teman-temanku kontraktor, saya menang tender mulus-mulus Ji Pak Halid. Main aja suap-suap, semua bagus.
Alhamdulillah lancar Ji, banyak. Cuma kadang-kadang memang yang begitu tidak muncul di permukaan. Karena orang lebih suka berita ditangkapnya orang dibandingkan berita suksesnya pekerjaan. Iya toh? Ya kita penggiat media. Betul. Iya toh? Yang paling enak kan memang berita-berita seperti itu dibandingkan berita suksesnya jalanan, kualitasnya sesuai. Bahkan saya Pak Khalid Yeah. sempat salah negative thinking, bahkan cukup berlebihan kepada pekerjaan yang namanya kontraktor. Apa kerja itu? Kontraktor. Pasti uang bisa dengin. Uang haram, banyak uangnya ini deh, tapi dah. Sebenarnya kalau gitu bagaimana itu Pak? Itu tadi ku bilang, kontraktor itu setengah bisa di neraka, setengah bisa di surga. Bayangkan kalau pekerjaan itu jalan jembatan menghubungkan dua tempat sehingga anak-anak yang tadinya tidak sekolah menjadi gampang sekolah. Bayangkan pahalanya yang terus dia dapat selama jalan itu masih berfungsi toh. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman kontraktor ini, ya. Kalau misalnya kita jadi kontraktor, kerjakan pekerjaan tak dengan luar biasa, ya, sesuaikan spesifikasinya. Jadikan apa yang kita bangun ini sebagai monumen. Bayangkan kira-kira kalau nanti 50 tahun yang akan datang kita bisa bilang ke anak atau cucu kita, itu yang bangun itu saya ini, kakekmu yang bangun itu. Sehingga sekarang bisa seperti itu. Jangan cari uangnya saja. Saya tidak saja kan yang pasti orang cari uang, Ya, tuh namanya kontrak pasti uang. untung, pasti keuntungan Betul, toh. betul. Tapi di sisi lain pikirkan yang jangka panjangnya tadi. Kalau itu bisa dilakukan indah sekali. Apakah itu harus dimulai dari kepala daerah? Semua, ya. Kalau kita bicara kepala daerah, pasti banyak narasumber juga yang pasti bilang bahwa salah satu permasalahan di ini kan proses politik kita toh. Iya, proses politik kita. Iya. Karena sekali lagi balik modal. Iya. Begini, Ya. kita bicara pengadaan, saya bicara Oke. lingkup pengadaan. Oke, lingkup pengadaan. Lingkup pengadaan. Ya, yang disebut dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah itu adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang dimulai daripada kebutuhan. Oke. Kebutuhan. Ingat, saya garis bawahi, kebutuhan bukan keinginan. Oke. Beda Need itu. Oke. bukan want. Oke. Nah, kalau kita bicara di daerah, pembangunan daerah itu berdasarkan apa? Kan berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Kepala daerah begitu pada saat dia kampanye, yang dia kasih muncul itu kan visi misinya. Pilih Kak, selama 5 tahun nanti menjabat, ini yang kubangun akan hasilkan gini, kan begitu. Iya. Tapi di sisi lain, ya saya agak belok sedikit. Oke. Orang sekarang pilih kepala daerah karena visi misinya atau serangan fajarnya. Serangan fajar dong. Terus jadi sekarang jadi kita bilang yang paling salah kepala daerah, rakyatnya salah tong. Rakyat yang salah sebenarnya kalau begitu. Bukan tocing, rakyat saja. Iya. Semua punya andil. Termasuk tadi terbiasa dengan serangan fajar. Semua punya andil dalam menjerumuskan. Iya, semua punya andil. Nah, tapi saya tadi bilang mutar Kak sedikit. Nah, nanti dari visi dan misi ini dituangkan namanya RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Betul. Selama 5 tahun apa kira-kira yang akan kubangun? Nah, kemudian nanti dituangkan lagi di program-program tahunan, setiap tahun apa. Nah, yang jadi masalah, begitu kepala daerah menjabat, yang saya khawatirkan visi misinya cuma sekedar ada di baliho dengan spanduk. Yang dipikirkan pertama kali, kalau misalnya dia maju berdasarkan ongkos politik yang mahal, yang dia pikirkan pertama kali adalah bagaimana kembali modal. Ya. Nah, cara paling gampang untuk mengembalikan modal, salah satu cara paling gampang adalah pengadaan barang atau jasa. Karena banyak pengadaan itu sifatnya abstrak tuh. Itu cara yang paling gampang untuk kembali modal. Ada 3 sebenarnya. Ada 3. Iya, bukan saya. Ini banyak sekali rahasia penting ini diungkap oleh Pak Khalid ini. Yang pertama pengadaan barang atau jasa. Itu udah pasti tuh. Ya. Terus yang kedua perizinan. Perizinan? Ya, mau izin bikin apa? Yang anggaplah begini, saya mau buka galian tambang tipe C. Padahal di situ berdasarkan RT RW-nya, rencana tata ruang wilayah, itu bukan untuk pertambangan. Gampang direvisi. Yang penting berapa kau bayar. Udah dibayar, nanti habis itu diubah aturannya di situ jadi bisa tambang sedikit di situ. Itu yang kedua. Perizinan. Oke. Yang ketiga, jabatan. Mau kau dapat jadi kadis, berapa? 3 itu. Itu ya cara paling gampang untuk bisa kembali modal. Dan juga tidak bisa kita tutup juga bahwa di beberapa tempat biasanya untuk maju itu kan harus ada pemodal dulu toh.
harus ada investor. Iya, harus ada investor. Dan namanya investor tuh pasti yang pilih pertama kapan uangku balik tuh. Tidak mungkin. Iya. Dalam rangka membantu semangat. Wow, hebat. Berapa kau butuh brosur? Iya, Berapa kau baliho? Kalau perlu semua jalan yang ada di sini ku pasangi baliho mukamu semua. Iya tuh, jadi semua orang kenal tuh. Kalau perlu nanti serangan fajarnya saya yang kasih masukkan ke dalam amplopnya semua. Tapi kan jangan lupa, no free lunch. No free lunch. Ada kalkulator bekerja di belakang. Nah begitu naik, proyek ini nah. Oke, proyek ini nah, udah ini untuk bagianku, udah muncul. Yang jadi masalah nanti, nah muncul sudah ada. Begitu menyusun anggaran, emang ada visi misi pekerjaan ini, tapi ini sudah ada yang punya, ini sudah ada yang punya. Turun ke bawah, begitu turun ke bawah, bagaimana bikin speknya ini? Tadi dibilang cara paving block. Ya. Kita tidak punya tenaga ahli yang bikin spek, suruh saja itu yang bikin. Jadi nanti yang bikin spesifikasinya, yang bikin persyaratannya orang yang tadi. Nah, bikin persyaratan dikunci supaya apa? Orang lain tidak bisa memenuhi persyaratan itu. Yang bisa memenuhi persyaratan cuman yang ngatur tadi. Alena beliau. Iya. Dibikin surat keterangan ini, surat keterangan itu, yang biar dicari sampai mati tidak bisa didapat, tapi dia punya. Kenapa? Sudah disiapkan dari awal. Kunci-kuncian dari awal. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, begitu selesai tender tender itu kan terbuka, transparan. Transparan apanya? Emang pengumumannya transparan. Banyak yang daftar, tapi yang masukin penawaran L4. Lu lagi. Itu tonji. Entah semuanya orang kaya temanku kontraktor. Ya tadi tuh, tapi kembali lagi kita lihat warna panas gitu. Tapi kalau kaya beneran malah bagus kita. Malah bagus, ya, Masya Allah. Kembali lagi. Sudah menang. Lu lagi. Iya, menang. Itu kan saling atur. Bisa bilang arisan tuh. Iya. Paket ini kau yang menang, paket ini kau yang menang, paket ini sudah diatur. Begitu setelah selesai apa semua. Nah, disinilah saatnya untuk kembali modal tuh. Yang tadi ku bilang. Harusnya bangunan ini antara semen dengan pasirnya 1:2 misalnya. Diubah jadi 1:1. Apa itu? 1 sak semen, 1 truk pasir. Apa yang terjadi? Jangankan orang lewat ditendang saja itu sudah langsung ambrol. Iya tuh. Itulah mungkin kenapa banyak jalan kayak hampir tiap tahun, tiap bulan diperbaiki terus. Yang cuma tambal sulam saja. Coba kita lihat aspalnya. Coba cek lab itu aspal. Sesuai tidak? Coba lihat aja campurannya apa semua. Yang penting tadi setelah itu dapat selisihnya udah bagi-bagi. Everybody happy. Ya. Dari sisi program dijalankan, ada kegiatan pembangunan. Di atas kertas laporan pertanggungjawaban ada. Ada serah terima. Kemudian kontraktor dapat bagian ini dan sebagainya. Tapi yang menderita satu, rakyat. Informasi podcast ini Pak Khalid, saya langsung berpikir ini penting sekali ini buat masyarakat awam ini, masyarakat umum ini. Karena saya kan termasuk orang yang selalu banyak mengeluh ke saya, Pak. Berbagai macam masalah. Pokoknya masalah sosial kemasyarakatan, masalah inilah apa segala macam. Kadang-kadang lagi ya, dan memang rata-rata kalau kita lihat di media sosial itu rata-rata jalan itu yang selalu memang menjadi, apalagi ini lagi musim hujan. Kelihatan sudah kualitas jalan kita. Jangan jauh-jauh. Kita lihat kebanyakan tuh jalan tuh dibangun di bulan berapa? Akhir tahun tuh. Ya. Nah, padahal akhir tahun tuh biasanya kan musim hujan. Kenapa itu bisa terjadi? Nanti ada aturan regulasi lagi. Begini. Di aturan keuangan negara dikenal yang namanya 1 tahun anggaran. 1 tahun anggaran. 1 tahun anggaran itu dimulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Jadi begitu ada program pembangunan dalam waktu 1 tahun, itu sudah harus selesai dalam waktu 1 tahun anggaran. Karena kalau tidak, itu ada namanya silpa dan sebagainya, agak susah lagi peruntukannya kan seperti gitu. Yang terjadi karena perencanaannya tidak matang, baru dilaksanakan proses tendernya di tengah tahun, kemudian menjelang akhir tahun baru dikerjakan, pekerjaan yang harusnya 3 bulan dipaksakan semua dimunculkan di akhir tahun. Akibatnya apa? Targetnya bukan melaksanakan pekerjaan, tapi menghabiskan anggaran. Itu juga selalu saya dengar, Pak. Iya. Ini kegiatan, ini program menghabiskan anggaran. Penghabisan anggaran. Iya. Karena tadi niatnya
bukan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan visi misi. Niatnya adalah bagaimana secara akuntabilitas di atas kertas anggaran terserap habis. Maka jangan yang lucu di sini lagi ngaspal, di sini lagi gali ininya selokannya. Akibatnya dua pekerjaan yang harusnya tidak boleh bersamaan dilakukan bersamaan. Kemudian musim hujan mengaspal, air dan minyak bagaimana? Kita belajar sejak SD air dan minyak musuhan. Betul. Aduh. Jadi apalagi ya? Speechless juga. Iya, akhirnya kemudian apakah gara-gara ini pula lah dari rangkaian banyak pengalamannya Pak Khalid sehingga kemudian berhenti menjadi seorang pegawai? Beda lagi kalau beda gitu. lagi Itu terus terang. Ya. Saya ASN, saya PNS dulu. Oke. Ya, kurang lebih sekitar 9 tahun sih jadi PNS. Akhirnya saya resign dari PNS. Sebenarnya sih agak berbeda latar belakang. Itu lebih ke arah personal, ke arah pendekatan pribadi. Begini. Saya dapat sertifikat sebagai ahli pengadaan barang dan jasa itu pada tahun 2010. 2011. Sertifikat ahli. Sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa seperti itu. Nah, kebetulan pada tahun 2010 itu ada perubahan regulasi dari Perpres 54 2010 ya, perubahan 54 2010 dari Kepres 80 2003 dan perubahannya berubah menjadi Perpres 54 tahun 2010. Kebetulan waktu itu saya suka menulis. Suka menulis, saya tulis di blog. Kemudian saya juga bikin video-video seperti gini, video di YouTube, cuman teknis sekali. Jadi saya mau coba bikin matriks perbedaan antara aturan lama dan aturan baru. Kepres dan Perpres bikin gitu kan. Akhirnya viral. Ya, walaupun tidak sampai 100.000 seperti kita punya. Viral waktu itu. Banyak orang mengatakan, ada namanya ahli pengadaan barang dan jasa namanya Khalid Mustafa. Bisa dong diundang untuk melaksanakan sosialisasi, kan begitu? Iya. Ya, itu sekitar tahun 2011. Nah, akhirnya banyak permintaan jadi narasumber. Saya waktu itu bekerja di Kementerian Pendidikan di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud Jakarta. Biro Umum? Ya, Biro Umum. Ya, Biro Umum. Dan memang saya tugasnya adalah panitia tender. Saya panitia lelang dulu, panitia lelang. Jadi makanya ngomong begini juga ya. Jadi banyak berhadapan dengan para. Iya, tahu saya. Makanya saya katakan saya ini mantan pelaku. Gokil. Itu lain lagi ceritanya. Kan begitu. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya bukan dari sisi tugas saya itu melaksanakan tender, bukan mengajar. Ya, bukan mengajar tapi melaksanakan tender, bukan mengajar. Nah, akhirnya banyak permintaan narasumber ke saya. Tapi mintanya lagi-lagi karena saya hanya sekedar panitia, mintanya ke saya pribadi. Jadi saya izin ke pimpinan, Pak, lapor Pak mau mengajar. Di mana? Di Hotel Mercure Jakarta. Jangan lama-lama ya, jam 1 sudah kembali. Siap. Atau ada permintaan luar daerah, Pak, mau kemana? Mau ke Lampung. Pekerjaan sudah selesai belum? Sudah Pak, beres. Bos saya baik hati. Kalau saya minta izin pasti diizinkan. Yang penting pekerjaan selesai itu. Berangkatlah saya semua. Tapi saya ingat sekali bahwa seorang ASN itu sudah dibayar oleh negara untuk masuk pagi, pulang sore, untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksinya. Kan begitu kan? Betul. Di sisi lain, saya diminta untuk jadi narasumber. Kemudian saya berangkat tanpa surat tugas. Betul. Kemudian saya di sana jadi narasumber, dapat honor, dapat uang. Kan begitu. Nah, saya pergi tanpa surat tugas, hanya izin lisan dengan atasan, itu kan sudah salah. Artinya di waktu yang sama saya dapat 2 penghasilan dong. Satu dari gaji, satu dari honor, kan begitu. Betul. Ya, honornya ini dapat tanpa surat tugas. Itu kan namanya korupsi. Itu bagian daripada korupsi. Karena saya harusnya ada di kantor dan sudah dibayar oleh negara loh. Sama seperti yang PNS yang begitu kantor ngelayap ke mall kan. Baru tahu. Nah, itu korupsi juga. Kenapa? Negara sudah membayar Anda untuk melaksanakan tugas Anda. Mengapa justru pada saat negara sudah membayar Anda mana meninggalkan tugas Anda? Itu bagian daripada kelalaian. Bukan. Kalau dikatakan kelalaian itu kesengajaan lagi namanya itu. Sengaja tinggalkan kantornya. Kan begitu kan? Akhirnya saya sampai itu kesimpulan bahwa bagaimana caranya saya bisa mengajar di depan kelas saya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan korupsi ya. Yang ngajarnya koruptor. Itu kan namanya munafik. Saya ingat sekali itu di tahun 2012 bulan Januari, saya datang ke kantor, duduk, mikir. Saya harus memilih.
kalau saya mau terus mengajar, membantu orang untuk mengetahui tentang pengadaan, lebih bagus saya sekaligus keluar saja gitu loh. Keluar saja. Iya, keluar saja. Dan memang atau saya tetap, tapi saya akan menjadi panitia tender dan seterusnya, tetap menjadi PNS seperti itu. Dan orang tua kan di Makassar. Ya, orang tua cuma mengatakan, saya minta dengan orang tua kira-kira gimana. Orang tua mengatakan apapun yang kamu pilih itu insya Allah pasti yang terbaik lah. Betul. Ya, ibu saya mengatakan demikian. Udah, akhirnya bulat hati saya mengeluarkan surat pengunduran diri. Dan alhamdulillah lagi-lagi Allah itu maha adil. Selama niat kita ikhlas, niat kita baik, itu akan dipermudah. Ya, hanya dalam waktu beberapa hari surat SK saya keluar. Jadi saya diberhentikan dengan hormat. Masya Allah. Jadi SK pemberhentian dengan hormat sebagai ASN atas permintaan sendiri. Atas permintaan sendiri. Ya, jadi diberhentikan dengan hormat. Nah, keluar saya sekarang full turun di dalam pengadaan untuk ya mengajak orang ini untuk tidak melakukan hal-hal seperti tadi. Itulah kemudian muncul KMN Partners. Saya mendirikan perusahaan saya sendiri. KMN Ya, Partners. KM ini nama saya Khalid Mustafa. Khalid Mustafa. Ya, KMN Partners. Ada berapa partner tak di situ? Partner itu dalam kalau kita bicara masalah partner di atas akta kan cuma 2 gitu kan. Iya. Tapi kalau bisa katakan partner in crime, Partner in crime asik sekali. partner yang sama-sama punya semangat yang sama tuh banyak. Banyak ya. Banyak dan tenanglah, masih banyak orang baik di Indonesia. Anda percaya itu, Pak? Percaya sekali. Sangat banyak orang baik di Indonesia. Cuman kadang-kadang kita lebih suka mendengarkan berita yang tidak baik dibandingkan berita yang baik. Dan yang paling penting, Pak, orang baik itu ya jarang muncul ke permukaan. Ya, makanya dengan podcast seperti ini kan seharusnya kan angkatlah orang-orang baik itu. Itu saya suka. Itu kemudian saya undang juga ke sini. Dan jangan pernah bosan untuk mengundang orang baik. Kenapa? Orang baik itu nanti seperti garpu tala. Apabila frekuensinya sesuai, maka otomatis dia akan menyebarkan kebaikan kemana-mana. Oke. Termasuk netizen yang akan menyaksikan hari ini juga. Betul. Jadi tenang juga lah. Apapun yang kita kerjakan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan kebaikan, insya Allah itu akan memberikan kebahagiaan kok. Tenang aja. Berarti saya juga bisa menyimpulkan. Akhirnya saya ingat KPK ini, Pak, dalam obrolan kita ini. Kenapa? Berarti di KPK ini banyak sekali yang menjadi tersangka atau menjadi koruptor dari hasil pengadaan barang dan jasa. Banyak. Yang saya sebutkan 3 itu tadi kan itu keputusan itu kan hasil daripada KPK. Hasil dari KPK? Iya. 3 itu. Jangan jauh-jauh lah. Yang sekarang ini rame-rame itu kan pengadaan barang dan jasa semua kan. Yang bansos kopi, kemudian pengadaan jalan, itu kan pengadaan semua. Pengadaan semua, betul. Yang saya paling gedek sekarang yang bansos itu loh. Bayangkan gitu loh. Waduh. Itu untuk orang loh. Sampai tuh salah satu artis cita-cita tak? Ya, tapi itu lain lagi. Saya harus menghargai. Cita-cita itu kan profesional. Dan dia dibayar karena keahliannya. Masalah sumber dananya dari uang korupsi, dia kan tidak mungkin nanya, "Pak, Bapak bayar saya dari uang korupsi." Batal nanti tampil tuh gitu. Yang penting sudah tampil, bayar profesional. Bayar selesai gitu loh. Oke, luar biasa. Kalau dia nanti ngomong, "Pilihlah ini hasil korupsi." Ya itu berarti kan. Betul. Itu kan berarti dia mengkampanyekan kesalahan. Betul. Kita juga harus fair juga lah. Salah satu ancaman dari hasil podcast ini, Pak, saya akan berhenti menjadi seorang podcaster. Kenapa? Mau jadi kontraktor saja. Karena saya tahu ilmunya. Ada Pak Khalid yang bisa rekam kita. Terima kasih banyak Pak Khalid. Sama-sama. Thank you very much for coming in my studio. Dan ini keren banget. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita. Sangat terhibur juga saya, Pak. Karena ternyata waduh, soal jalan ini kan soal yang sehari-hari yang kita alami sebagai masyarakat biasa. Dan tolonglah, jangan menjadikan permasalahan korupsi ini adalah permasalahan yang biasa-biasa saja. Jangan, Pak ya. Dan mari kita berantas dari hal yang paling sederhana. Dari kehidupan sehari-hari kita dulu. Itu saja dulu. Karena kadang-kadang sesuatu yang kita biasa akan masuk kepada kelompok orang yang ketiga tadi. Tidak tahu, tidak mau tahu, biasanya begini. Dan juga terakhir saya cuma menitip pesan pada seluruh pengelola pengadaan di Republik Indonesia yang menyaksikan podcast ini bahwa mari kita jadikan pengadaan barang dan jasa ini adalah jembatan untuk mencapai kebahagiaan dan amal ibadah. Amin. Bagi Anda pengelola pengadaan yang PA, KPA, PPK, PPTK dan seterusnya, mumpung Anda pegang jabatan, jadikan ini sebagai tabungan Anda
untuk mencapai kebahagiaan dan mencapai keberkahan. Amin. Bagi Anda yang kontraktor, mari jadikan apapun yang Anda adakan sebagai sebuah sebuah piagam, sebagai sebuah monumen keberhasilan Anda yang bisa dinikmati puluhan tahun yang akan datang. Mari kita lihat jalan yang kita bangun, jembatan yang kita bangun dipakai oleh orang yang berjalan ke rumah ibadah, dipakai oleh orang untuk berobat ke rumah sakit, yang akhirnya nanti akan membawa kebahagiaan bagi mereka. Mari kita jadikan kehidupan kita sebagai resonator kebahagiaan, resonator kebaikan, bukan resonator kejahatan. Mungkin demikian. Khalid Mustafa, luar biasa. Time is over.